Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Alfi TV. Kali ini saya ingin bagikan tutorial ya, bagaimana cara mengatasi sebuah televisi monitor yang gambar bergaris ini. Ini tidak saya bahas ya. Saya bahas bagaimana cara menyorder atau menyorder di bagian titik-titik jalur panel ini ya. Untuk menyorder bagian titik-titik jalur panel ini kita tidak bisa mengerik atau membersihkan jalur titik-titik jalur panel ini yang rusak ya. Karena apa? Karena jalur panel ini titik-titiknya ini sangatlah tipis ya, sangatlah tipis, sehingga kalau kita kerik nanti akan terkelupas ya, kita tidak akan bisa menjempernya ya. Dan untuk menjempernya kita tidak bisa menggunakan sebuah solder ya, kita menggunakan sebuah lem ya, yang namanya lem konduktif ya. Yang akan saya bahas kali ini bagaimana cara menjemper posisi kabel di Tigon ini ya. Langkah yang pertama dalam melakukan perbaikan ini, kita matikan televisi ya. Setelah kita matikan televisi, kita lepasin semua isolasi itu ya, kita lepasin semua ya. Ini ya, setelah saya lepasi semua solasinya, ini dalam perbaikan ya, saya lepasi semua solasinya. Pelan-pelan, kemudian kita lepas posisi soket layar ini ya. Oke, setelah jalur layar terlepas, kita coba geser ya, kita coba geser posisi layar ini. Jadi kita coba geser posisi layar ini ya, kita geser ke sini ya. Setelah kita geser ini ya, geseran agak maju ya, geseran agak maju, kita pasang dulu ya, kita pasang dulu jemperannya ini ya, jemperannya ini kita pasang dulu. Oke, setelah itu, karena apa ya, karena titik-titik jumper pin poin di panel ini sangat tipis ya, sangatlah tipis. Semua servis mempunyai cara yang lain ya, cara yang lain dalam melakukan penyambungan ini ya. Untuk cara saya menggunakan sebuah solasi ya, saya ambilkan sebuah solasi. Iya, saya ambilkan sebuah solasi. Kita potong solasi ini yang rata ya, kita potong solasi ini yang rata, usahakan rata ya. Ya, setelah rata kita sesuaikan dengan ukuran panjang lebarnya ya, jangan terlalu lebar ya, segini aja cukup. Setelah solasi ini ya, solasi ini saya kira cukup ya,
terlalu besar ini, kita kecilkan lagi ya. Memang pekerjaan ini cukup rumit ya. Kita kecilkan lagi ya, ini sudah kecil ya. Setelah dirasa pas ya ukurannya ya, ini ya, kita rasa pas ukurannya. Kita tempelkan solasi ini ke jalur ini ya, ke jalur di panel ini ya, kita tempelkan. Kita menggunakan ini ya, uji ya untuk menempelkannya ya. Kita gunakan uji. Setelah itu sisanya kita tekuk ke belakang ya. Sebelum kita tekuk ke belakang, kita harus melubangi bagian yang akan kita kita jumper ya. Untuk ini bagian ini ya, padahal belum panas ini. Bentar ya, saya menggunakan solder yang kecil ya, harus pakai solder yang kecil ya untuk melubanginya ya. Ini ya, saya menambahi ujung solderan ini dengan sebuah jarum ya, agar mendapatkan suatu lubang yang kecil ya, tidak besar ya. Karena apabila ujung solder ini kecil kemudian besar ya, kalau ini enggak ya, ini selalu kecilnya merata ya. Saya panasi dulu soldernya. Setelah itu kita lobangi posisi ini ya, posisi titik-titik ini ya, yang kita kehendaki kita lubangi ya, kita lubangi. Hal ini bertujuan apabila nanti kita kasih lem, ini tidak akan mengenai jalur yang lainnya ya, sehingga tidak jadi korsleting ya. Kita lubangi dulu ya. Ini ya cara melubanginya, kita geser solasi tadi. Setelah kita kasih tanda, kita lubangi. Ya, setelah solasi kita kasih lubang, kita tancapkan lagi sesuai dengan jalur yang kita kendaki ya. Ini ya, kita kasih sapu lidi untuk meratakannya ya. Setelah itu kita kasih lem konduktif ya, kita kasih ini ya, ini jalur sudah ini ya, sudah kita lubangi ya. Kita kasih lem konduktif ini ke lubang tadi ya. Kita kasih lem konduktif ini ke lubang tadi, pelan-pelan ya, soalnya ini sangatlah rumit. Kita kasih lem konduktif ini ke lubang tadi. Sebelum kita kasih lem konduktif, kita nyalakan televisi dulu ya. Ini setelah posisi ini sudah selesai, kita rapikan layar ke posisi aslinya tadi ya. Ini ya, apabila layar terlalu rapat, kita dapat menghilangkan ini plastik penyangga ini yang ada di samping ini ya, kita hilangkan ya. Soalnya bagian
sana tidak menggunakan plastik ya. Iya, setelah posisi layar rata kita nyalakan televisi ya. Nah, ini ya, TV menyala ya. Kita bangkit. Kita coba jumper kabel ini apa posisinya betul apa enggak ya. Ini ya, nanti posisi betul ya. Ini posisi betul ya. Setelah posisi betul, kita coba kita pendekkan kabel ini ya. Kabel ini terlalu panjang, kita pendekkan dulu. Ini setelah kabel kita pendekkan, kita solder ujungnya. Kita solder ujungnya ya. Pelan-pelan. Oke, ujungnya yang merata ya. Karena air mainnya ini sangat tipis, walaupun nggak usah dikerik, kita kasih panas bisa ya. Setelah itu kita kasih lem konduktif ya. Ini ya, ini namanya lem konduktif. Kita bisa beli online ya. Kita kasih lem konduktif ya. Kita kasih lem konduktif. Cara mengasih lem konduktif ini kita langsung ini ya, langsung ke lubang tadi yang sudah kita lubangi tadi ya, kita taruh sini ya, kita lubangi tadi, kita taruh ya. Ini maaf ya, posisinya sini. Walaupun lem tadi melebar nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Coba kita masukkan. Ini ya, setelah kita masukkan sudah ya, biarkan lem ini kering dulu ya, biarkan lem ini kering dulu. Ini walaupun melebar nggak apa-apa ya, ini melebar nggak apa-apa ya, karena sudah kita kasih isolasi. Apabila tidak kita kasih isolasi, jalur akan apa korslet yang lainnya ya. Kita bersihkan jalur yang pojok ini ya, pojok ini kita ratakan lemnya. Dan nggak apa-apa ini, udah ya. Setelah itu kita kasih lem bagian sini ya, ini ya, sini ini kita kasih lem agar tidak mudah bergeser ya, karena mudah bergeser. Apabila ini sudah kering, nanti kita kasih isolasi lagi ya. Ini nunggu berapa jam ini ya. Sudah kering, kita kasih isolasi lagi. Dan alangkah baiknya pengerjaannya apabila televisi menyala ya, sehingga kita nyambung tidaknya bisa ketahuan ya. Demikianlah tutorial sederhana ini, mungkin bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang kesulitan dalam membenahi TV yang rusak kupingan gelasnya ya. Salam dari saya. Oke, setelah lem dalam posisi kering ya, sudah biasa kering, kita solder bagian ujungnya ya. Kita solder bagian ujungnya kabel ini.
kita kasih panjang dulu ya. Nanti kalau sudah posisinya betul kita kasih pendek ya, kita solder bagian ujungnya. Pelan-pelan ya. Nah, setelah kita solder bagian ujungnya, kita hidupkan televisi ya. Kita cari jalur mana yang korslet ya. Untuk rangkaian jalur jumper ini kita kasih resistor juga bisa ya. Kita kasih resistor juga bisa. Bisa kita dulu. Ini posisi remote nggak fungsi. Udah. Ini kabel jumper remote saya lepas ya. Ya ini ya. Setelah dia begini ya, ini belum saya sambung ya. Coba saya sambung. Ini ada kalau tidak salah ada ini ya, kaca besar ini ya. Ini mana? Pelan-pelan ya. Ini ada berapa macam titik-titik ya. Kita untuk jalur VGL, ini berada di ini ya, titik ini ada titik ya, 1 2 ya, nomor 2 ya, nomor 2 dari kiri ya. Ini 1, ini yang tidak kelihatan ini ya, ini 2. Kita sambung, coba posisi ini ke VGL ya. Ini ke sebentar ya, ini saya posisikan layarnya. Memang agak ribet untuk panel ini, harus sabar ya. Ini saya sambungkan ke titik nomor 2 ya. Ini nomor 2 ya, ini ya. Ini sambung titik nomor 2. Ini polytron udah tampak ya, kelihatan. Nah ini ya, nomor 2 tadi ya. Kita sambungkan ya, ini ya, polytron sudah tampak. Berarti jalur televisi ini kerusakannya sebabkan oleh ini ya, adanya jalur di gelas ini yang putus bagian VGL ya. Untuk pin VGL ini jalur nomor 2 ya, jalur nomor 2 ya. Ini coba biar teman-teman mantap ya. Ini jalur nomor 2. Ini nomor 2 ya, nomor 2 yang di sini ya. Dan untuk menyambungnya kita tidak bisa menggunakan solder ya. Kita tidak bisa menggunakan solder dalam penyambungan di pin ini ya. Dan samping itu hati-hati, jangan sampai dikerik ya. Kadang-kadang dikerik gini supaya bisa disolder, jangan ya. Untuk menyambungnya kita menggunakan sebuah ini ya, ini konduktif lem ya, lem konduktif ya. Kalau lem konduktif ini berupa cairan ya, berupa cairan. Lem konduktif ini berupa cairan. Nanti kita oleskan sedikit ya, kemudian kita masukkan kabel ini ke titik ini ya. Tentunya kita menggunakan sebuah solasi juga ya, Demikianlah tutorial yang sederhana itu. Ini mungkin bermanfaat bagi rekan-rekan ya yang kesulitan dalam menangani televisi yang disebabkan oleh cacatnya panel ya. Salam dari saya.